Halo Sobat Gitaris, ketemu lagi saya dengan Ivan dari Ivan Gitar Studio, tempat kursus gitar, distributor gitar-gitar terbaik di dunia, sekaligus produsen gitar Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Halo Sobat Gitaris, ketemu lagi dengan saya Ivan dari Ivan Gitar Studio. Nah, hari ini saya akan membahas satu topik yang menarik. Kemarin, beberapa hari yang lalu, IGS baru aja melihat satu video di Instagram milik Felipe Conde. Felipe Conde ini adalah satu luthier ternama dari Spanyol. Nah, dia melakukan satu semacam kayak tes resonansi dari gitar yang sudah jadi, kemudian diketok bagian top dan bagian back-nya. Kita lihat dulu videonya kayak apa. Nah, kalian udah lihat ya videonya tadi ya. Kita bisa lihat waktu top diketok, resonansinya dia lebih low dibanding back-nya. Kenapa seperti ini? Kalau kalian ngerti logika ini, kalian akan bisa membedakan mana gitar yang dibuat dengan benar dan mana gitar yang dibuat dengan logika yang salah ketika kalian coba-coba gitar ke toko-toko musik. Nah, resonansi yang rendah, yang low, itu menandakan benda yang diketok itu lebih fleksibel, lebih ringan, lebih kopong, sehingga menghasilkan resonansi yang rendah. Makanya ketika diketok, kalian lihat lagi videonya tadi bunyinya bong, 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 bong. Pemantul kita sudah bahas di video kemarin ya, yang mengenai berat versus ringan itu, mitos versus fakta. Nah, back karena fungsinya sebagai dinding pemantul, maka tentu harus keras dong. Kita kemarin udah bahas kan logikanya kan. Makanya ketika diketok, kayunya tidak begitu beresonan. Makanya bunyinya pek, 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 pek. Sementara bagian top, karena itu adalah media getar, pita suaranya gitar harus menghasilkan suara, maka harus dibuat fleksibel, dibuat ringan. Nah, maka ketika diketok bunyinya bong, 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 bong. Seperti ada kesan seperti kopong. Seperti ada ruang. Bong, 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 bong. Sementara backnya pek, 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 peng, 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 peng. Nadanya lebih tinggi. Sementara yang top nadanya lebih rendah. Nah, jadi berdasarkan penjelasan ini, kalau kalian lihat satu konten di YouTube ya, terutama dari seller-seller yang toko-toko lain ya, yang mungkin kurang mengerti mengenai cara kerja gitar, terus kemudian kalian lihat topnya diketok, kemudian bunyinya malah pitch-nya tinggi, peng 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 peng, dan dia bilang bagus nih gitar ini kokoh. Ya, ini bukti gitarnya berkualitas. Justru itu adalah ciri gitar itu tidak dibuat dengan benar. Karena top yang kokoh akan menghasilkan suara yang mendem. Logika aja, namanya saja benda yang dibuat untuk bergetar. Maka dibuat harus seringan mungkin, sefleksibel mungkin. Dibuat dari kayu yang kopong, yang density-nya rendah. Nah, kalau dibuat kokoh, apalagi dibuat dari kayu yang density-nya tinggi, maka ketika diketok, dia akan menghasilkan pitch yang tinggi. Bukan pitch yang kopong seperti tadi itu, maka suaranya pasti mendem, pasti mati. Karena apa? Susah bergetar. Itulah asalnya kenapa volumenya kecil, lemah, tidak ada dynamic range, tidak bisa di-push. Nah, itu adalah penyebabnya seperti yang IGS jelaskan. Nah, kalau kalian pergi ke toko musik juga, kalian bisa cek eksperimen yang barusan IGS jelaskan ya. Kalian bisa ketok bagian topnya, ketok bagian back-nya. Nah, kalau gitar-gitar yang dibuat dengan benar, selalu bagian topnya akan terasa bong, 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 bong. Bagian back-nya peng, 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 peng. Pitch-nya lebih tinggi. Nah, itu kalian boleh ambil gitarnya. Tapi kalau topnya rigid, back-nya ikut-ikut rigid, bahkan tidak jelas mana pembagian tugas, mana penghasil suara, mana pemantul suara. Nah, kalian sudah boleh lampu kuning ya. Boleh bertanya-tanya dalam hati, kenapa kok gitar ini kayak begini rasanya? Berarti itu adalah gitar yang tidak dibuat dengan benar, tidak dibuat dengan pengetahuan yang tepat mengenai konstruksi gitar. Nah, tapi bukan berarti gitar-gitar tadi itu nggak layak dimiliki loh guys ya.
Jadi seperti yang saya pernah bilang di video sebelumnya, orang beli gitar itu kan ada berapa pertimbangan. Ada yang mencari suara yang maksimal. Contoh seperti saya kan pemain aktif ya, setiap hari ngajar. Nah, main gitar, saya menikmati suara gitar, saya mendapat kepuasan kalau suaranya tuh bagus, open, powerful. Nah, tapi kan ada orang yang beli gitar itu misalnya untuk pajangan atau untuk dinikmati looks-nya. Nah, kalau kalian misalnya menemukan gitar-gitar seperti tadi yang topnya itu seperti mati ketika diketok karena mungkin terbuat dari kayu-kayu yang tidak semestinya, misalnya terbuat dari spesies-spesies hardwood ya, kayu keras yang harusnya untuk backside malah dipakai untuk top, ya bukan berarti gitar itu jelek atau tidak layak dimiliki. Kalau kalian adalah tipe kedua yang memang mau beli gitar hanya untuk dipajang atau untuk dilihat-lihat, dinikmati keindahan fisiknya, dan kalian memang suka dengan produk itu, ya tentu silahkan beli. Tapi untuk kalian yang mau memprioritaskan suara, ya tentu produk itu tidak tepat untuk kalian ya. Kalian bisa cari produk yang kriterianya seperti yang tadi saya jelaskan itu, yang topnya hidup ketika diketok, gitu guys. Nah, saya harap konten kali ini bisa bermanfaat dalam mengedukasi kalian semua. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya karena kita sama-sama mau bergerak. Kita sama-sama mau bantu, kita rindu banyak orang tahu akan hal ini. Sehingga mereka tidak terjebak beli produk-produk yang salah. Mereka bisa membedakan mana produk yang berkualitas, mana produk yang kurang tepat. Kita mau bantu orang sama-sama. Kalian semua adalah bagian dari misi IGS dalam mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai gitar. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam, bye-bye.